Seorang pelajar SMA di Mojokerto, Jawa Timur tewas terlindas truk di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi. Korban yang akan berangkat sekolah ini sebelumnya tertimpa muatan truk. Sementara itu kecelakaan antara dua minibus terjadi di Jalan Nasional Trenggalek, Tulungagung, Minggu sore. Akibatnya 8 orang mengalami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. 2 korban sempat terjepit dalam kendaraan. Kecelakaan antara truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Bypass, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Pelajar SMA Gedek bernama Kronita Santi tewas terlindas truk. Korban dan sepeda motornya berada di kolong truk sehingga evakuasi sulit dilakukan. Relawan PMI dibantu sejumlah warga mengeluarkan korban dari kolong truk dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebelum korban terlindas, ada truk bermuatan porang atau sejenis umbi-umbian jatuh ke jalan dan mengenai korban. Akibatnya korban terjatuh dan terlindas. Satlantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi mata. Diduga truk pengangkut porang ini kelebihan muatan. Dari arah Jombang menuju ke? Ini nggak tahu mahnya ke arahnya kemana. Senggolan ya? Senggolan atau sebelum? Udah ada senggolan, kejatuhan muatan. Kejatuhan muatan terus larinya ke mobil. Sopirnya yang satu ini. Oh gimana? Udah diikat bang, udah di trackbed. Terus kenceng? Udah kenceng bang. Enggak, sampean jalannya kenceng atau gimana? Enggak. Pelan-pelan? Posisi rame bang. Pelan-pelan terus jatuh? Jatuh terus dipanggil orang, mas jatuh. Lalu saya lihat ke belakang, udah. Di lokasi lain, tim SAR gabungan Basarnas Trenggalek, Damkar dan polisi mengevakuasi 2 korban terjepit di dalam minibus usai kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Trenggalek, Tulungagung, Minggu sore. Insiden kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan. Akibat tabrakan, 8 korban yang mengalami luka-luka harus dievakuasi ke rumah sakit. Kasat Lantas Polres Trenggalek AKP Meita Anissa Saputra mengatakan kecelakaan bermula saat kedua minibus melaju dari arah berlawanan. Di lokasi kejadian, pengemudi minibus diduga mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan dan terjadi tabrakan. Kendaraan Suzuki R3 bergerak dari arah Tulungagung mengarah ke Trenggalek. R3 sedikit oleng melambung ke kanan melewati marka jalan, kemudian bertabrakan dengan kendaraan Mitsubishi L300 Dash. 8 korban menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Sedangkan kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Trenggalek. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tersapu banjir bandang saat menyeberangi sungai. 2 wanita di Sukabumi, Jawa Barat terseret derasnya air. 1 orang ditemukan tewas 1 kilometer dari lokasi kejadian, sementara rekannya masih dalam pencarian. Video ini direkam warga saat jasad RT, 55 tahun, warga desa Cikangkung, Kabupaten Sukabumi, ditemukan pada Minggu sore. RT dan rekannya terseret banjir bandang Sungai Rewot saat berusaha melintas sepulang dari kebun. Karena tidak ada jembatan penyeberangan, kedua wanita itu turun ke sungai selebar 3 meter. Saat menyeberang, tiba-tiba terjadi banjir bandang dan kedua korban terseret. RT ditemukan sejauh 1 kilometer dari lokasi kejadian, sementara Tursini, 40 tahun, belum ditemukan. Pencarian terhadap Tursini masih dilakukan sampai Senin ini. Arus Sungai Rewot yang deras menghambat proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Sebuah rumah di Blora, Jawa Tengah ludes terbakar Minggu siang. Diduga api berasal dari ledakan kompor gas saat ditinggal pergi oleh pemiliknya. Warga Kelurahan Kauman, Blora, Jawa Tengah digemparkan adanya satu rumah yang ludes terbakar Minggu siang. Warga pun langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Selang 5 menit, 2 unit pemadam kebakaran dan 3 unit truk tangki sub dikerahkan pemadam kebakaran. Saat kejadian hanya ada anak dari pemilik rumah yang tengah tidur dan langsung keluar ketika api membesar. Diduga api berasal dari pemilik rumah yang lupa mematikan kompor saat sedang memasak.
Sementara itu, komunitas peduli kucing Tasikmalaya melaporkan aksi pembantaian kucing di Pasar Cikurubuk dan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari penelusuran komunitas pencinta kucing, waktu pembantaian terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Pembantaian kucing ini menggemparkan pecinta kucing di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah foto kucing yang mati dibunuh secara sadis beredar luas usai diposting akun tasikasik.id. Komunitas peduli kucing Tasikmalaya kemudian melaporkan kejadian ke pihak kepolisian Minggu petang. Pembantaian kucing dewasa dan anaknya ini terjadi di Pasar Cikurubuk dan Indihiyang dalam 2 pekan terakhir. 2 ekor kucing yang sempat diselamatkan menderita luka sayatan benda tajam di sejumlah bagian tubuh. Dan kini kondisi kucing sudah dalam keadaan pulih. Selain melapor ke polisi, komunitas peduli kucing Tasikmalaya juga mengadakan sayembara untuk menemukan pelakunya. Uang senilai Rp500.000 akan diberikan bagi warga yang bisa menemukan pelakunya.